Inilah sosok anak muda dengan kisah yang menginspirasi. Di usia 27 tahun, Agustinus telah berhasil mengembangkan usaha percetakannya di kota Pontianak, Kalimantan Barat. Setiap hari Agus disibukkan dengan berbagai urusan bisnis. Namun di tengah padatnya aktivitas, ia tetap meluangkan waktu untuk menjalankan panggilan kemanusiaan bersama Seci. Kita sebenarnya keteteran juga ya, karena di sisi lain kerjaan kita banyak banget. Itu dari pagi udah sampai malam. Belum lagi Seci, kadang ini pagi-pagi udah ada yang urgent. Seperti di misi amal Kananhu ya. Itu kadang ada permintaan dari Kananhu yang mau dibawa ke rumah sakit nih tuh. Yang mau nggak mau kita pilih prioritas saja sih Seci. Yang mana yang lebih penting. Perjalanan Agus bersama Seci dimulai pada tahun 2013 saat ia masih menjalani kuliah di Singkawang. Bergabung sebagai relawan muda, Agus awalnya hanya berniat untuk mengisi waktu luang. Namun perhatian dan ketulusan para relawan justru mengubah cara pandangnya. Kita diajak jalan-jalannya jauh-jauh semua. Jadi dari Singkawang ke Bengkayang itu mau 8 jam, 9 jam. Di situ enaknya itu kita di suku-suku yang dulu ya, sering ngerangkul kita juga. Dan kita ngerasa, wah kita kayak punya papa mama baru loh. Sejak bergabung di Seci, hidup Agus perlahan berubah. Dari seorang anak muda yang mudah emosional, ia menemukan lingkungan yang membentuknya menjadi pribadi yang lebih tenang dan positif. Dulu saya orang yang bandel ya Seci ya. Dulu waktu SMP, SMA itu, saya kan di Jakarta aslinya, bukan dari Singkawang. Di Jakarta itu dulu saya suka tawuran Seci ya. Suka berantem, sama orang tua juga berantem ya. Pasti masukin ke Seci, ya kita nggak pernah berantem lagi di rumah. Karena mungkin nggak ada waktu ya buat di rumah ya. Jadi orang tua malah lebih support. Setelah lulus kuliah, Agus pindah ke Pontianak untuk mengembangkan usaha percetakannya. Di kota Katulistiwa inilah, ia menjadi salah satu penggerak dalam menghidupkan Seci di Pontianak. Relawan Pontianak salah satunya saya, Lina, Seku sama si Hosepo ya, kita bertiga. Itu dipus habis-habisan dari Jakarta diminta tolong. Di situ ya kita ngerasa, oh kok ini relawan Jakarta nggak dibayar aja masih bisa minta tolong sama kita loh. Di situ ada rasa, oh ya udahlah coba dulu. Waktu pertama kali coba, antusias relawan juga banyak ya Seci ya. Dari mahasiswa-mahasiswa, terus dari relawan-relawan yang lama kita rangkul lagi. Ternyata antusiasnya masih banyak. Dan di situ kita mulai semangat, mulai bergerak dan disupport dari Jakarta terus. Setiap bulan, Agus rutin melakukan kunjungan kasih dan bertemu langsung dengan warga yang hidup dalam kekurangan. Berbeda dengan kehidupannya yang relatif berkecukupan, pengalaman tersebut membuat hatinya tersentuh. Kita dulu di kehidupan saya pribadi ya, itu mungkin lumayan enak ya Seci ya. Kita mau apa aja ada. Dan rumah kita juga nggak seperti yang kita terjun lapangan, kita lihat, wah rumahnya kadang nggak ada dapur, kadang WC aja nggak ada. Seiring berjalannya waktu, Agus mulai belajar menangani berbagai tantangan baru, seperti mendampingi penerima bantuan yang sakit dan memerlukan perawatan medis. Dan penyakitnya banyak macam ya Seci. Kita juga bingung ternyata, oh ada loh penyakit ini, ada loh penyakit ini. Ini tuh pelajaran baru sih, karena kita masuk Seci kita tahu, oh ternyata ada penyakit ini, cara pengobatannya gimana, terus untuk alur-alurnya segala macam itu saya belajar semua dari Seci. Dari misalnya kita butuh BPJS, oh mulainya dari mana sih? Paskesnya dari mana aja? Itu saya belajar semua dari Seci. Selain aktif di misi amal, Agus juga menjadi relawan dokumentasi Seci atau Censanmei. Ia pun giat mendokumentasikan kisah dan pengalamannya di lapangan ke dalam sebuah tulisan. Ternyata tulisan kita dibaca banyak orang ya. Tulisan itu adalah seni juga menurut saya Seci. Jadi kata-kata yang kita publish ke publik dan dilihat banyak orang itu, menurut saya itu salah satu cara Seci untuk menyebarluaskan cinta kasih kita juga Seci. Jadi mungkin kebetulan ada orang yang tiba-tiba baca artikel kita dan tersentuh, kan itu juga berkah juga ya buat kita ya. Bagi Agus, kebersamaan dan makna kehidupan yang didapatkan sejak bergabung sebagai relawan Seci sangat berharga dan begitu disyukurinya. Segala kebahagiaan itu bukan berasal dari diri orang lain ataupun
materi. Segala sesuatu yang bisa membuat kita bahagia itu berasal dari diri sendiri. Jadi maksud dari kata Master Senyan kemarin diterangkan di Jakarta, relawan Jakarta ya, kita yang membuat kebahagiaan kita sendiri. Meskipun kita capek, kalau hati kita ngerasa senang ya kita senang gitu lah saja. Perjalanan Agustinus telah membuktikan bahwa kebahagiaan tidak hanya bersumber dari materi yang dimiliki, tetapi juga dari kesempatan untuk bisa berbagi dan memberi kebahagiaan untuk orang lain. Sinarisia Haan, Gunadi, Daai TV.